Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika MAN 21 Jakarta, khususnya kepada teman-teman dan semuanya saja, para penggiat peradaban, para penggiat sejarah, para sivitas yang memiliki kepedulian terhadap sejarah kebudayaan dan juga ilmu-ilmu sosial atau ilmu-ilmu humaniora, termasuk di dalamnya adalah seni ya, termasuk di dalamnya adalah seni. Teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika MAN 21 Jakarta. Oke, teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika MAN 21 Jakarta, selamat bergabung di ruang virtual Lab Podcast MAN 21 Jakarta. Teman-teman dan juga semuanya, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dinyalakan kameranya, Aura, Dalilah, Ahmad Maulana, Zahara, Aliyah, Latifah dan Rizka. Silakan dinyalakan kameranya. Baik, teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika MAN 21 Jakarta. Kali ini kita akan kembali tergabung di dalam ruang diskusi Lingkar Amanah Budaya yang kali ini tentu saja akan menghadirkan para presenter, para panelis yang akan berbicara secara lugas, ya, tegas, dan juga memberikan makna mendalam pastinya ya pada teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika MAN 21 Jakarta. Baik, kita panggil saja, kita sapa terlebih dahulu teman-teman kita. Assalamualaikum. Aura, apa kabar Aura? Waalaikumsalam, baik Pak. Oke, baik ya, sehat? Sehat. Ya. Kemudian kita juga sapa banyak yang lain di sini sudah hadir, sudah masuk di ruang kita. Ada Nada Zahra. Assalamualaikum Nada Zahra. Waalaikumsalam Bapak. Sehat. Kamu di rumah atau di mana? Di ruang apa itu? Di ruangmu sendiri atau Ya, di ruang tamu, apa di ruang makan, apa di istana negara, atau di ruang hatiku yang hampa? Kata Pak Abbas itu ya, bukan Pak Arif ya. Itu kata Pak Abbas itu, di ruang hatiku yang hampa katanya. Iya, Pak Arif harusnya begitu ya bahasanya ya, tapi nggak pantas. Pak Arif nggak pantas. Di mana kamu Dalilah? Dalilah. Nada Zahra. Kamu ada di ruang hatiku atau di ruang hatinya? Ada di rumah Pak, ada di rumah. Di rumah pokoknya ya. TV-nya kok nggak dinyalain? Kan lagi belajar Pak. Kan lagi belajar. Jawabannya pas kali dengan apa yang saya pikirkan. Kan lagi belajar Pak. Iya, lagian nanya kenapa dinyalain ya. Ya kali aja adiknya di situ. Kamu sama adikmu nggak di situ? Saya nggak punya adik Pak. Nggak punya adik, tapi kamu punya kakak? Punya. Punya. Ayah ibu sehat? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah. Pak. Tadi Pak Arif belum nanya ke Aura ya. Aura orang tuanya sehat ya, Aura? Ayah Sehat, ibunya Pak. sehat ya? Sehat. Bapaknya lagi kerja atau lagi kemana gitu? Kerja Ada di Pak. rumah. Kerja lah ya. Oke, banyak sekali ini sudah hadir. Sudah ada totalnya, ada berapa di situ ya? 22 yang sudah hadir, teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika MAN 21 Jakarta. Baik teman-teman dan juga semuanya, kita tunggu teman-teman yang lain, sahabat kita yang segera akan masuk di ruang pertemuan kita. Ada juga Alia di sana, kita sapa Alia ya. Halo, assalamualaikum Alia, apa kabar Alia? Waalaikumsalam, baik Bapak. Bapak apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah selalu sehat insya Allah dan senantiasa sehat dan tangguh ya.
dalam masa pandemi Amin. yang luar biasa ini. Tapi mudah-mudahan ini memang sudah menjadi tanda-tanda akhir dari si corona kurang ajar. Amin. Ya, mudah-mudahan ini akhirnya nih. Akhirnya lu mampus juga. Sadis sekali Pak Arif. Iyalah. Nah, tidak lupa Pak Arif akan menyapa Rizka. Apa kabar Rizka? Rizka, pertanyaanku cuma satu. Sudah makan belum? Udah, Pak. Udah, alhamdulillah. Kok kemarin kamu nggak kelihatan di Man 21 Rizka? Kamu nggak masuk ya? Masuk. Kok aku nggak melihat dirimu? Nggak ada Nggak kemarin tahu. kamu di kelas kamu nggak ada kemarin? Ada. Tanya Nggak. aja, ada kan saya. Nggak ada kemarin Pak Arif nggak ngelihat. Aku kan mencari-cari. Mencari-cari. Oke, lama Pak Arif nggak menyapa Arida. Arida, assalamualaikum Arida. Arida, assalamualaikum. Iya Pak, waalaikumsalam. Arida sehat? Alhamdulillah Pak, sehat. Arida. Saya punya murid namanya juga Arida. Tapi dia cowok, Arida. Anak Sukabumi ya, Arida. Arida itu berasal dari kata arido. Salah ya. Arida itu bahasa Arab artinya apa Arida? Nggak tahu Pak. Arida. Arida itu apa ya? Ada yang tahu nggak? Yang pintar bahasa Arab siapa di sini? Aldi, kamu pintar bahasa Arab nggak Di? Pak. Arida itu artinya apa? Sama nggak sama apa irodah? Sama nggak irodah? Sifatnya Gusti Allah itu irodah. Irodah, betul nggak irodah? Aridah. Kan hurufnya sama. Alif, ro, dal, to dan to atau tak ya. Ngomong apa? Ini ngebahas bahasa-bahasa ya. Dalilah, alhamdulillah. Kemarin Iya. udah presentasi kamu ya, Dalilah ya. Ya udah, Pak. Sekarang berarti kelompok siapa, Dalilah? Kelompok 4. Kelompok 4, angkat tangan. Kelompok 4 silakan ditampilkan dulu presentasinya. Pak Arif mau coba, kita akan segera tergabung dengan teman-teman kita yang mau maju hari ini. Yang mau presentasi silakan ditampilkan, angkat tangan yang mau maju hari ini. Jangan malu-malu. Kalau lupa coba tanya sama temennya aku kelompok berapa ya. Dan kalau misalnya ada yang lupa, waduh kebangetan banget ya. Kebangetan banget kalau sampai lupa kelompoknya. Pak Arif belum pernah lihat wajahnya Ahmad Maulana. Kita sapa dulu Ahmad Maulana ya. Assalamualaikum Ahmad Maulana. Waalaikumsalam Pak. Agak munduran dikit, soalnya gantung kamu kelewatan. Ya, Harusnya kalau guru cewek nggak apa-apa Pak. Ya Allah sama Pak Arif lagi. Ahmad Maulana agak munduran sekitar 10 meter ya Pak. Oh subhanallah. Kamu jangan ngupil. pilek Pak. Ngupil di depan Pak Arif ya. Jangan ngupil, ini disyuting di seluruh alam raya jagat raya ya. Di alam semesta dan jagat raya seisinya menonton kita. Teman-teman dan juga seluruh sivitas Arabika Man 21 Jakarta. Oke, kita langsung tergabung sama teman-teman yang mau presentasi. Halo. Silakan dipresentasikan dulu, ditampilkan dulu PPT-nya. Ayo yang merasa. Kalau kelamaan menampilkan ini berarti komitmen kelompok terhadap pembelajaran kita sangat rendah. Maaf Pak, saya Iya, kenapa? Wih, ada apa? Ya. Kenapa? Pak, hari ini kelompok 4 atau 5 ya? Soalnya kemarin kelompok 3 katanya. Tanya Dalila. Dalila sekarang kelompok berapa Dalila? Kelompok 3. Kan kemarin kelompok 4. Kamu? Kemarin kelompok 3, sekarang kelompok 4. Kemarin kelompok 3, sekarang kelompok 4. Gitu. Oh, saya kira kelompok 5 Pak. Sekarang kelompok 4. Alia kelompok berapa Alia? Saya kelompok 5 Pak. Minggu depan berarti Pak. Kelompok 4 siapa? Kelompok 4 tampilkan kelompok 4. Langsung saja. Waalaikumsalam Nawaf. Nawaf kelompok berapa? Waf? Kamu Saya kelompok berapa? kelompok Waf? 3 Pak.
Kelompok 3 kemarin udah maju, Pak. Sama Dalilah ya? Butut. Butut apaan butut? Ya, silakan kelompok 4 ditampilkan. Maaf, Pak. Ya, Mutiara, kenapa Mutiara? Kelompok 4 kemarin udah, Pak. Kelompok saya. Berarti kemarin 4, Iya, sekarang Pak. 5. Kelompok Sekarang kemarin udah lima. Pak, kelompok 4. Kelompok sekarang 5 berarti Alia. Alia, kamu tampilkan dia. Alia. Maaf salah, Pak. Lia, tampilkan dia. Iya, Pak, lagi loading. Baik, sambil menunggu teman-teman dan juga seluruh sipil akademika Man 21 Jakarta sudah terlihat ya nampaknya, yaitu kelompoknya Alia dan kawan-kawan. Kalau Alia punya ada berapa gadget di situ? 2, Pak, HP sama laptop. Jadi bisa kelihatan dong. Nah ya oke, kelihatan juga wajahnya, kelihatan juga PPT-nya dan siap presentasi untuk kesempatan diskusi kita hari ini. Siapa saja Alia bisa disebutkan? Ada saya sendiri, Alia Putri Rohili, lalu ada Alia Ananda Yakub, Arega Nurulsna, Aura Salsabila, Ilham Syukri, sama Padli Al-Mutadibila. Di sini kami akan membahas tentang Indonesia pada masa Megawati. Oke, bentar ya. Coba Aulia bisa disebutkan lagi siapa saja? Alia. Iya, Pak, ada saya sendiri, Alia Putri Rohili. Yang kedua ada Alia Ananda Yakub. Yang ketiga ada Arida Nurul Husna. Yang keempat Aura Falsabila. Yang kelima Ilham Syukri. Yang keenam Padli Al-Mutadibila. Siapa? Padli. Padli ya, betul ya? Iya, Pak, Padli Nanti coba Pak Al-Mutadibila. Ari pengen lihat Padli. Oh ini Padli. Li, kamu kemana aja, Li? Sombong Nggak kemana-mana, Pak. Kamu sombong sekali sama Pak Ari, tidak menampilkan wajahmu sama Pak Ari. Beberapa kali pertemuan aku tak Udah, melihat. Pak, udah on cam. Kemarin kamu nggak kelihatan, Li. Kuota, Pak, biasa habis, Pak. Kalau udah siang, Pak. Oh gitu ya. Kalau pagi banyak berarti ya? Ya, insya Allah. Insya Allah. Baiklah ya. Oke, kelompok 5. Temanya apa sekarang? Indonesia pada masa Megawati, Pak. Baik, kita akan segera mulai ya, teman-teman dan juga seluruh Sivitas Akademika Man 21 Jakarta yang mau presentasi atau yang ingin terus menyalakan kamera, alhamdulillah ya, menyalakan terus nggak apa-apa, itu akan dinilai sebagai suatu hal yang keren banget ya. Keren banget teman-teman dan juga seluruh Sivitas Akademika Man 21 Jakarta. Siapakah yang belum hadir? Coba angkat tangan, yang belum hadir angkat tangan. Bapak pertanyaannya lucu ya. Masa yang tidak hadir suruh angkat tangan. Berarti ini yang hadir siapa di sini? Coba si ganteng sudah hadir. Ganteng-ganteng. Selain Padli. Maulana kan udah. Si ganteng Sudes, ada Sudes. Hadir, Pak, hadir. Sudes, subhanallah. Perlihatkan ke penampakan kegantenganmu, Sudes. Bentar, Pak, pakai baju dulu, Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi selama ini kamu belajar nggak pakai baju ya? Kalau nggak nyalain kamera kamu Sudah. Ganti baju, Pak. Terus berikutnya si itu Dilan. Adakah Dilan? Dilan si ganteng Dilan. Dilan ada nggak? Nggak ada, belum join. Aduh, dia kenapa ya? Sering-sering telat sekarang akhir-akhir ini. Ada yang mau jadi host? Des, kamu mau jadi host, hai Des?
Nawab aja Pak, Nawab Pak. Nawaf, Saya lagi nggak di Nawaf, rumah, Pak. kamu jangan-jangan lagi ada di mana? Empang. Saya lagi di Alfamart, Pak. Alfamart. Belajar Lagi sambil markir Pak, markir. belajar sambil belanja. Ya, bel-bel. Belajar sambil belanja. Luar Bayar, biasa. Pak. Nawaf ya. Nawaf itu luar biasa. Belanja sambil belajar. Oke, kita akan segera mulai teman-teman dan juga seluruh Sivitas Akademika MAN 21 Jakarta. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan juga seluruh Sivitas Akademika MAN 21 Jakarta kembali hadir di podcast kita hari ini, podcast LAB. Jadi melibatkan LAB itu artinya adalah Lingkar Amanah Budaya. Teman-teman dan juga semuanya yang ada di Bekasi maupun yang ada di Jakarta, pastinya jarak kita jauh, tapi kedekatan kita untuk senantiasa berdiskusi, kemudian kita ngobrol banyak hal tentang tema kita hari ini adalah pemerintahan Indonesia pada masa Megawati Soekarno Putri. Baik, sudah hadir teman-teman kita yang presentasi. Di situ ada Aliyah lagi, ya, Aliyah 2. Aliyah Ananda Yakub, kemudian Arida Nurul Husna, Aura Salsabila nanti kalau perlu suruh nyanyi kalau ada waktu ya, suaranya keren Aura itu ya. Kemudian Ilham Sukri Ramdhani Harhab ini kalau di Jawa itu dia adalah orang yang suka yang tenggelam di air, namanya harhab gitu maksudnya. Buset Pak. Ilham, tapi Ilham ngomong-ngomong kirimannya itu luar biasa ya. Tugasnya apa yang dikirim itu apa? Ini Ilham ini apa bukan nih? Ilham mana Ilham? Iya Pak, saya Pak. Kamu kenapa ngirimnya beda kamu Ham? Yang mana Pak? Yang mana Pak? Coba kamu cek lagi ya. Jangan-jangan juga salah orang Pak Arif. Nama Ilham di angkatan ada 3 orang loh Pak. Subhanallah. Satu angkatan tuh maksudnya di agama juga ya? Iya, sama Mia 1. Kamu merasa ngirim pelajaran video selain video tugas apa enggak? Enggak kok Pak, aman-aman aja ngirimnya. Alhamdulillah, berarti bukan kamu ya. Mudah-mudahan Pak Aris sudah menuduh aja ya. Mohon maaf ya Ilham ya. Oke, berikutnya ada Padli Al-Muhtadibila. Padli, kamu tuh dari Padang ya, Li? Iya, ibu saya. Kalau orang Padang gitu ya, khas ya, ganteng. Ya, Padang itu ganteng-ganteng, tinggi-tinggi. Kayak pasam itu ya. Tinggi, besar. Oke, kita akan langsung mulai saja presentasi dari kelompok 5 dengan judul Pemerintahan pada masa Megawati Soekarno Putri. Silakan. Baik Bapak, terima kasih. Oke, silakan Alia, silakan dimulai sebentar Alia. Silakan Alia, dimulai. Jadi sekarang kita akan membahas tentang pemerintahan Indonesia pada masa Megawati. Nah, pembahasan kita itu ada latar belakang, kebijakan politik, kebijakan ekonomi, kebijakan sosial, dan kelebihan dan kekurangan pada saat pemerintahan Ibu Megawati. Lanjut ke pembahasan pertama, yaitu latar belakang yang akan dibacakan oleh Ilham Sukri Ramdhani. Kepadanya saya persilakan. Oke, jadi saya akan menjelaskan latar belakang dari Megawati. Jadi Megawati menjadi presiden setelah MPR mengadakan sidang istimewa MPR pada tanggal 23 Juli tahun 2001. Sidang istimewa MPR diadakan dalam menanggapi langkah Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang membekukan lembaga MPR atau DPR dan Partai Golkar. Megawati dilantik pada tanggal 23 Juli tahun 2001. Sebelumnya dari tahun 1999 sampai 2001 ia menjabat wakil presiden di bawah kepemimpinan Gus Dur. Masa pemerintahan Megawati ditandai dengan semakin menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia. Diadakannya pemilihan umum presiden secara langsung dan secara umum dianggap merupakan salah satu keberhasilan demokratisasi di Indonesia. Baik, lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu kebijakan dan kondisi politik yang akan dibacakan oleh Aura Salsabila. Kebijakan politik pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Yang pertama, memelihara dan memantapkan stabilitas nasional. Stabilitas nasional pada era beliau bisa dibilang belum stabil ya, masih goyah. Karena
banyaknya perpecahan politik atau kayak gimana ya, lebih mementingkan politik golongan dan juga merajalelanya praktik KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sehingga beliau ini melakukan upaya yang pertama memberantas KKN yang nanti hasilnya itu dengan pembentukan KPK dan juga mengupayakan budaya dan supremasi hukum dan lain-lain. Yang kedua, menjaga keutuhan NKRI. Nah, pada masa beliau juga bisa dibilang banyak masyarakat yang menginginkan perpecahan NKRI gitu. Masyarakat ini kayak kehilangan yang namanya sense of unity. Lupa rasa persatuan dan kesatuan. Makanya banyak aksi teror bom di berbagai daerah dan juga banyaknya tuntutan kemerdekaan Aceh dan Papua pada saat itu. Jadi upaya yang dilakukan beliau adalah dengan memperbaiki presentase pembagian hasil sumber daya alam antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, terutama di dua daerah tadi, Aceh dan Papua, dan juga melakukan kunjungan ke Banda Aceh untuk memperbaiki hubungan antar pemerintahan pusat dan rakyat setempat. Terus ada membangun tatanan politik baru dengan yang pertama Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilu. Jadi itu tentang tata cara pemilu, tentang tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden. Terus ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan DPR atau MPR. Jadi pembatasan wewenang MPR dan kesejajaran antara kedudukan presiden dan DPR. Terus yang ketiga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden. Terus mendukung dana, tenaga, dan sumber daya alam dan sumber daya lain untuk suksesnya penerapan undang-undang tersebut. Undang-undang itu yang 3 tadi. Segi yang lain adalah PNS dan TNI diharuskan netral dari politik. Terus melanjutkan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Nah, MPR melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ini pada tanggal 10 November 2001 yang isi amandemennya itu menguatkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, terus kedaulatan di tangan rakyat, dan upaya pemberantasan KKN. Yang terakhir ada meluruskan otonomi daerah. Terus membentuk kabinet gotong royong, yaitu kabinet pada masa pemerintahan beliau dari 2001 sampai 2004. Mendirikan komisi pemberantasan korupsi kayak yang tadi udah saya jelaskan bahwa di pemerintahan beliau marak banget nih yang namanya praktik KKN. Makanya beliau bikin KPK pada tahun 2002. Itu dengan tujuan memberantas korupsi. KPK sendiri dalam pelaksanaannya ini independen, yang artinya enggak terpengaruh dari lembaga atau kekuasaan yang lain. Terus mengadakan pemilu yang bersifat demokrasi melalui 2 periode. Yang pertama, periode untuk memilih anggota legislatif secara langsung. Periode kedua untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Baik, terima kasih untuk Aura Salsabila. Selanjutnya kita akan membahas tentang kebijakan ekonomi dan kondisi ekonomi yang akan dijelaskan oleh Aridah Nurul Husna. Kepadanya saya persilakan. Selanjutnya ada kebijakan ekonomi. Yang pertama itu ada memutuskan hubungan kerja dengan IMF. Yang kedua, melakukan restrukturisasi dan reformasi sektor keuangan dengan melakukan pembaruan ketentuan perundang-undangan. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan melalui pajak, cukai, dan kebapeanan. Yang keempat, menciptakan situasi kondusif bagi investor. Yang kelima, meningkatkan kegiatan ekspor. Yang keenam, mendorong kemajuan usaha kecil dan menengah. Yang terakhir ada kerjasama ekonomi dan politik juga dilakukan di luar blok AS dan sekutunya, seperti kerjasama pembelian pesawat Sukhoi dengan Rusia dan kerjasama perdagangan dengan Cina. Kondisi ekonomi saat itu, Presiden Megawati berhasil menaikkan pendapatan per kapita pada saat itu. Indeks harga saham gabungan juga ikut naik. Yang kedua, menjual Indosat untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, serta menggunakan kebijakan privatisasi BUMN. Yang ketiga, memperbaiki kinerja ekspor. Yang keempat, kerjasama ekonomi dan politik luar negeri tidak begitu determinis di bawah kendali sebuah negara.
Yang terakhir, kerjasama ekonomi dan politik juga dilakukan di luar blok AS dan sekutunya. Baik, terima kasih kepada Ariga sudah menjelaskan. Selanjutnya yaitu kebijakan sosial yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Jadi, Diknas telah merekrut sekitar 4.110 guru untuk persiapan ditempatkan di Aceh dan menyiapkan sekitar 3.000 guru aktif dari daerah lain untuk mengajar di daerah konflik seluruh Aceh. Sedikitnya itu sekitar 506 bangunan di sekolah itu di seluruh MAD terbakar atau 10% dari total bangunan sekolah di seluruh NAD. Rehabilitas fisik sekolah baru akan dimulai pada awal 2004 dan diperkirakan membutuhkan waktu 1 tahun serta dana lebih dari 300 miliar untuk menyelesaikannya. Jadi dilihat dari kebijakan sosial ini mungkin Ibu Megawati itu lebih fokus ke pendidikan di daerah Aceh. Karena yang tadi Aura bilang Aceh itu dan Papua itu sempat konflik kan. Kalau nggak salah itu di Aceh itu konflik karena perbedaan struktur ekonomi dan juga agama. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu kebijakan pertahanan dan keamanan yang akan dijelaskan oleh Fadli Al-Mutagebila. Ya, kebijakan pertahanan dan keamanan. Pada masa pemerintahan Presiden Megawati, salah satu yang mendesak adalah perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap senjata, amunisi, dan bahan peledak yang merupakan tanggung jawab pemerintah. Dan ada indikasi kegiatan terorisme di Asia Tenggara, termasuk Indonesia yang cenderung akan terus berlanjut. Selanjutnya, pengamanan, penangkalan, dan pencegahan yang lebih intensif terhadap kemungkinan itu. Salah satu cara dalam pertahanan dan keamanan yang dilakukan Presiden Megawati Soekarno Putri yaitu dengan mendirikan Akademi Intelijen yang pertama kali. Pada pemerintahan Megawati ini terjadi peristiwa lepasnya polusi padan dan ligitan dari Indonesia dan masuk ke wilayah negara Malaysia. Baik, yang pembahasan yang paling akhir itu ada kelebihan dan kekurangan yang akan dibacakan oleh Aliyah Ananda Yakub. Kelebihan pada masa pemerintahan Megawati. Yang pertama itu menstabilkan fundament ekonomi makro meliputi inflasi, Bank Indonesia rate, pertumbuhan ekonomi, kurs rupiah terhadap dolar, dan angka kemiskinan. Yang kedua, mulai melakukan pemberantasan KKN atau disebut juga dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme, diantaranya dengan keberanian menusangkambangkan dan memenjarakan Roni Soeharto. Di antaranya ada Tommy Soeharto, Bob Hasan, dan Probo Sutejo. Dan menangkap konglomerat bermasalah yaitu Nurdin Halid. KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi didirikan pada masa pemerintahan Megawati. Selanjutnya yang ketiga, berhasil menyehatkan perbankan nasional yang kolaps, serta krisis ekonomi pada tahun 1998 terbukti dengan dibubarkan BPPN, yaitu Badan Penyihatan Perbankan Nasional pada Februari 2004 yang telah selesai melaksanakan tugasnya. Hasilnya bisa dirasakan saat ini, perbankan nasional menjadi relatif sehat. Kemudian yang keempat, Indonesia berhasil keluar dari IMF atau International Monetary Fund pada tahun 2003, yang menandakan Indonesia sudah keluar dari krisis ekonomi yang terjadi sejak tahun 1998 dan Indonesia yang lebih mandiri. Selanjutnya ada kekurangan pada masa pemerintahan Megawati. Yang pertama itu kurangnya pemahaman dalam bidang ekonomi, sehingga keputusan yang diambil tidak berpihak kepada rakyat. Yang kedua, terdapat kepentingan ekonomi dan politik di belakang pemerintahannya. Dan yang terakhir yaitu dianggap gagal melaksanakan agenda reformasi dan tidak mampu mengatasi krisis bangsa. Baik, mungkin cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada yang sudah mempresentasikan kelompok 5 ya. Baik, teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika Harapan 21 Jakarta, presentasi kita sudah sama-sama dengarkan. Keren sekali ya presentasinya ya. Kesempatan siang hari ini karena banyak informasi-informasi yang begitu kaya, sangat kaya. Bahkan tadi dijelaskan dengan sangat elegan juga oleh Alia, kemudian Alia lagi, Arida, Aura ya, apalagi Aura tadi sudah menjelaskan dengan baik tanpa harus terikat dengan
apa yang tertulis di PPT, namun bisa menguraikan, itu juga poin menurut Pak Arief ya. Kemudian Padli, ada juga Ilham, terima kasih sudah mempresentasikan pemikiran apa atau poin-poin dari gambaran pemerintahan pada masa Megawati Soekarno Putri ya. Ini satu bentuk pemerintahan yang bisa dikatakan bisa dikatakan penuh risiko juga ya. Penuh resiko yang pertama itu adalah masa pemerintahan pada masa B.J. Habibie. Itu sangat berisiko. Bukan saja penuh risiko, tapi bukan saja berisiko, tapi penuh risiko kalau zamannya Pak Habibie. Saya mencatat ada dua yang mengkhawatirkan ya. Mengkhawatirkan itu adalah yang paling membuat miris. Yang pertama adalah ketika Timor Leste itu kemudian lepas keluar Indonesia maksudnya ya. Bukan ke negara lain, tapi dia berdiri sebagai sebuah negara sendiri. Itu cukup membuat kita miris. Betul apa betul? Ya, itu bikin kita miris. Artinya jangan sampai kemudian ketika kita suatu hari nanti akan lepas si A. Artinya pulau ini nanti akan lepas. Berikutnya nanti misalnya Sangihe lepas. Halmahera lepas. Itu yang tidak diingini, tidak kita inginkan, teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika Man 21 Jakarta ya. Jadi tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh teman-teman kita dan kita coba mengelaborasi. Kalau mau dicatat, wah banyak sekali yang sangat-sangat penting. Pak Arief juga mencatat itu satu halaman penuh ini. Berbicara tentang NKRI, memberantas korupsi, bahkan Megawati punya prestasi bahwa di masa pemerintahan beliau, ya, kita tetap menghormati ya, karena beliau adalah presiden kita, pernah menjadi pemimpin di negara kesatuan Republik Indonesia. Apapun dan bagaimanapun latar belakang beliau, tetap kita hormati siapapun. Ya, teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika Man 21 Jakarta. Tentu sepakat dengan Pak Arief dong. Ya, kalau kita harus menghargai, menghormati, itu kita sebetulnya sedang memposisikan diri sebagai orang yang sportif. Siapapun pemimpin yang terpilih atau mungkin pada saat itu mungkin kita merasa kalah, jagoan kita kalah dan seterusnya. Kalau bicara jagoan, tidak ada masalah, no problem. Kalau memang ada bagusnya kita dukung, kalau ada buruknya kita kritik, dan tentunya perbaikan ke depan yang perlu kita selalu ingatkan kepada pemimpin-pemimpin bangsa kita. Betul tidak? Betul. Ya, sampai batuk-batuk Pak Arief. Aura keren sekali ya, Alia keren, Arida, Pade juga keren, semuanya keren lah ya, Ilham. Semuanya keren semua. Sekarang Pak Arief mau kasih buka kesempatan dulu deh pada yang lain untuk mengajukan pertanyaan. Silakan pertanyaan ya, sampai belibet Pak Arief ngomongnya. Silakan barangkali ada yang ingin mengajukan pertanyaan terlebih dahulu, 1 atau 2 pertanyaan. Sebelum Pak Arief nanti mengajukan pertanyaan pribadi. Silakan dari yang lain dulu, barangkali ingin mengajukan pertanyaan. Dilan sudah datang belum Dilan? Ya, kalau catatan-catatan negatif ya, kadang-kadang orang itu punya kecenderungan untuk ngomongin yang negatif-negatif, ya enggak? Ya. Ilham atau siapa ya? Dalilah, kamu suka ngomongin yang negatif-negatif enggak, Pak, tentang orang Enggak lain? lah, Pak. Enggak. Jangan ya. Nada Zahra, kamu suka ngomongin yang negatif-negatif enggak tentang orang? Enggak usah ya. Gedek-gedek aja. Kamu gedek-gedek atau HP-nya yang gedek-gedek? Saya, Pak. Enggak ya, enggak perlu ngomongin orang ya. Tapi kalau di sejarah enggak apa-apa ngomongin orang yang buruk-buruk. Tapi dalam rangka untuk memberikan perbaikan, kritik, kajian, ya enggak apa-apa.
Habibie punya nilai positif dalam hal teknologi. Betul? Betul. Apa, sekarang Pak Arif tanya, siapa yang jawabnya cepat, dia yang dapat nilai 100, 120 bahkan. Apa nama pesawat yang diciptakan oleh B.J. Habibie? N250, Pak. Berapa? N250 bukan? Ya, N250. N250, sudah lagi ya. Nama pesawatnya apa lagi? Nama salah satu tokoh pewayangan. Gatot Kaca ya Pak. Gatot Kaca, luar biasa. Alia menang lagi. Pada tanggal berapa pesawat N250 dipindahkan ke Museum Dirgantara, Jogja? Adi Sucipto. Tanggal berapa, ayo? Bulan apa? Tahun berapa? Ini pertanyaan sifatnya kognitif ya. Tanggal berapa? Bulan berapa? Tahun berapa? Coba, pesawatnya nyangkut di pintu tol Banyumanik, Semarang, dekat kampusnya Pak Ajis. Pak Ajis lagi ya. Oh. Tanggal berapa, ada yang tahu? Ini Pak Arif ingin membedakan ya antara pemerintahan pada masa B.J. Habibie yang otaknya itu cemerlang, cerdas, luar biasa, cadas. Saking hebatnya ya, kita ingin menggambarkan beliau. Bahkan dia rela nggak makan seharian di perpustakaan. Bener nggak? Pak Habibie itu rela berada di perpustakaan di Jerman sana saat dia kuliah, rela nggak makan. Kenapa nggak makan? Kiriman nggak datang. Orang tuanya tak kunjung mengirimkan sejumlah uang sebagaimana yang biasa dia dapat. Terlambat, nggak makan siang seharian. Gimana itu rasanya ya? Di Jerman, jauh dari Indonesia. Ya iyalah Pak, namanya juga Jerman ya. Tapi nggak makan coba di perpustakaan. Sama orang perpustakaan itu di Jerman ya. Kue lagi ngopo? Nah, bahasa Jermannya begitulah kurang lebih lah ya. Kue ki ngopo? Ket esuk orang metu-metu ya. Bahasa Jermannya begitu ya. Dari pagi nggak keluar-keluar gitu. Itu Pak Habibie itu. Enggak, saya lagi sedang mencari referensi untuk ngerjain pelajaran sejarah itu, katanya begitu. Pak Habibie gitu katanya. Saya lagi mencari ini, bikin PPT dari tugas guru saya, guru sejarah. Ya, itu Pak Habibie ya. Ternyata beliau suka sejarah ternyata ya. Dan gurunya itu Pak Arif ya. Ini tugas dari Pak Arif di Jerman saya. Ceritanya begitu ya. Dari pagi nggak makan itu Pak Habibie. Nah, itu karya teknologi. Nah, sementara di zamannya di zamannya Megawati, apa yang kurang? Kita lihat kelebihannya deh, jangan kurangnya dulu ya. Kekurangannya setelah ini, apa ini? Terorisme melanda. Itu yang tadi Pak Arif jelaskan bahwa pada masa kepemimpinan Megawati itu sedang sangat rawan-rawannya, sangat rawan konflik antar suku terjadi. Ya. Itu luar biasa. Perpecahan itu terjadi di mana-mana, dari konflik Aceh sampai Papua. Papua sampai hari ini, Poso pun sampai hari ini, tapi Poso sudah mulai berkurang ya. Potensi-potensi untuk rusuhnya itu sudah berkurang karena sudah ditangkap, tinggal satu orang itu dicari-cari juga ntar ketemu. Ya. Tapi di Papua susah bener. Kenapa dikatakan susah? Medannya begitu sulit. Medannya sangat sulit, Mas Bro. Ya, kalaupun medannya susah, ketika mereka pulang kampung, gabung sama suku-suku, masuk ke rumah nggak kelihatan mana itu yang gerakan pengacau keamanan ya, nggak kelihatan. Ada yang mau jadi TNI kemudian ditugaskan di sana. Padli, kamu mau nggak?
enggak, Pak. Ketika kamu pengen jadi TNI enggak, Li? Mungkin itu pilihan terakhir, Pak. Pilihan terakhir. Kamu kok gitu? Kamu kan pramuka, Amalia. Pramuka itu kalau otomatis dia pengennya jadi polisi kalau nggak TNI. Kamu pengen jadi polisi apa pengen jadi TNI, Li? Terakhir, Pak. Iya, terakhir. Ya nggak apa-apa, itu kan pilihan. Pak Ari kan nggak memaksa ya. Tapi kan seandainya nanti kamu jadi TNI, jadi polisi ditempatkan di wilayah konflik ya, di Papua sana, orangnya bukan lagi bawa tombak, tapi sudah teknologinya teknologi canggih ya. Siap ditembak, ya, diincar sama mereka. Mungkin mereka menyamar sebagai penjual penjual nasi uduk ya di pasar sono, Papua. Di Papua ada nasi uduk apa enggak ya? Ya kira-kira kayak gitulah. Kayaknya sih ada juga lah. Kan orang Papua ada yang ke Jakarta ya, dia ngerasain nasi uduk di Jakarta. Wah, enak betul ini. Wah, saya mau coba jualan di Papua tadi. Itu Madura, Pak. Madura gitu, Pak. Madura ya. Aku enggak tahu logatnya Papua. Ada orang Papua nggak sini? Siapa yang Papua nih? Nawab, Pak, Nawab. Nawab orang Papua. Nampaknya betul gitu dia orang Papua nih. Mana Nawab ini? Nawab. Oke, ada yang tanya enggak? Ya, jadi soal tadi misalnya kita B.J. Habibie karyanya itu, sementara di Megawati apa? Yang kurang ya, yang kurang ya. Yang kurang adalah ketika Megawati menjual apa yang dinamakan dengan Indonesia. Indosat maksudnya ya. Menjual Indosat, Indosatnya dijual. Memang kalau orang jual pasti dapat untung. Dapat untung pasti duitnya bisa dipakai untuk memperbaiki kondisi ekonomi. Tapi harganya jauh, Mas Bro. Katakanlah misalnya dijualnya itu 100 juta ya. Sekarang tuh kalau misalnya dibeli lagi itu udah miliaran. Padahal yang namanya Indosat hari ini sangat dibutuhkan berkaitan dengan teknologi, berkaitan dengan komunikasi. Nauzubillah, summa nauzubillah ya. Ini memang salah satu koreksi yang patut untuk selalu kita ingatkan, jangan sampai terulang kembali, terulang kembali. Ada lagunya itu, terulang kembali itu. Ya. Saya lagi mikir lagu apa ya. Padi. Oke, baik. Pak Ari mau tanyo dulu sama kelompoknya nih ya. Baik, kita akan tanyakan kepada kelompok. Nah, saya ingin bertanya kepada kelompok Anda, kelompok 5, yang berani sekali ya Anda bicara tentang Megawati Soekarno Putri. Apakah Anda benar-benar menguasai materi tentang Megawati atau tidak? Nah, sekarang pertanyaan buat kelompok adalah bagaimana Megawati mempertanggungjawabkan koalisi dia dengan Gus Dur. Bagaimana Megawati mempertanggungjawabkan ya koalisi atau kerjasama dia dengan Gus Dur. Awalnya bareng, tapi tiba-tiba pecah kongsi. Dan kemudian Megawati menjadi presiden. Bagaimana sikap Megawati terhadap Gus Dur? Silakan dijawab. Kelompok 1 ini. Kelompok 1. Kelompok 5 ya, baru pertanyaan 1 ya. Ditunggu juga pertanyaan-pertanyaan yang lain. Wih. Gampang-gampang sulit ya, tapi insya Allah sulit ya.
Kalau IPA Pak Arif kasih pertanyaan beda pokoknya, sulit ya. Juga bukan cuma apa yang hasil kamu baca. Aduh, gampang sekali. Ada yang bisa langsung jawab? Bagaimana sikap Gus Dur? Tadinya kan satu kapal bareng-bareng nih kayak sekarang nih. Sekarang satu pemerintahan nih, NU sama Jokowi. Nah, kemudian tiba-tiba Jokowinya diturunin, contoh lah kayak gitu ya. Jokowinya diturunkan, yang mimpin adalah NU misalnya. Kalau dulu zamannya Gus Dur yang mimpin. Apa dia merasa bersalah, atau dia malu, atau dia merasa nggak enak? Waduh, saya nggak enak sekali nih. Kenapa saya jadi presiden? Saya ngejatuhin orang yang ngajak saya jadi wakil kok. Tiba-tiba dia tak lagi menjabat sebagai presiden. Ya. Artinya Gus Dur nggak jadi presiden lagi kan? Begitu teman-teman dan juga seluruh sipil akademika MAN 21 Jakarta. Rasanya gimana sih? Kamu coba baca-baca atau kamu cari sikap PKB terhadap PDIP. Ada yang bisa jawab? Siapa dulu? Ya, siapa dulu yang mau kasih jawaban ya? Kalau Anda ingat misalnya mengenaskan ya ketika Gus Dur itu meninggalkan istana ya, pakai celana kolor ya, atau celana, kalau nggak salah celana kolor itu masih Celana mungkin pendek, Pak. Celana pendek ya, ya Allah. Di situ ada MH Ainun Najib ya, budayawan kita yang sudah tak lagi muda. Ya, saya sangat menggemari sosok MH Ainun Najib. Sekarang dipanggilnya Mbah Nun. Pada waktu itu menemani Gus Dur lah, hari-harinya itu harus bagaimana ya. Ya gimana? Itu yang terjadi ya. Halo? Halo, Pak. Siapa yang mau jawab? Pertanyaannya apa tadi, Pak? Iya, pertanyaannya Pak Arif koreksi ya. Jadi bagaimana sikap sikap Megawati ya, maksud Pak Arif ya. Maaf. Sikap Megawati itu gimana sama Gus Dur? Atau sebaliknya boleh lah ya. Hubungan mereka bagaimana menurut Anda pada waktu itu? Kurang bagus, Pak. Siapa yang mau jawab dulu? Siapa yang mau jawab dulu? Saya. Sebentar. Kok ini ada yang menghalang-halangi? Siapa yang mau jawab? Saya kayak mau nambahin gitu, Pak. Oh, iya, boleh. Jadi pas Gus Dur itu lengser, Gus Dur itu marah kan ke Megawati. Dia tuh kan Gus Dur sempat diwawancarai sama stasiun TV kan, ditanya mengapa dirinya lengser. Nah terus tuh Pak Gus Dur itu tuh menyebut dua nama yang menyebabkan dirinya lengser, yaitu Amin Rais sama Megawati. Nah pas ditanya mengapa kok dilengserkan, nah Pak Gus Dur itu kayak marah, Pak, jawab tanya dong kayak gitu. Jadi kayak nggak suka gitu loh, Pak. Tanya dong sama orangnya ya. Itu di acara Kick and Run. Kick Andy, Pak. Kick Andy ya. Kick Andy ya. Tanya aja sama orangnya ya. Tanya sama orangnya. Tanya saya. Sambil matanya begini ya. Jawaban Gus Dur kayak gitu tuh Bapak pasti tanya, Pak. Iya, jawaban Gus Dur kayak gitu. Berarti ada amarah ya. Ada marah. Pasti marah loh. Dukung saya kok. Sekarang kamu malah dukung orang lain. Kamu dulu bilangnya cinta, sekarang kamu beralih dan mencintai orang lain. Ya, berubah haluan ya.
Ada nggak yang di sini berubah haluan? Ya, artinya Megawati berubah. Berubah. Kenapa berubah? Ya berubah lah. Kenapa berubah? Ada yang tahu? Ya duit, fulus, kekuasaan pasti melenakan. Terlena, ku terlena. Ya. Megawati terlena. Terlena. Jadi presiden kan enak. Oh, kata Kaisang gaji presiden kecil. Rekeningnya Jokowi nggak ada katanya. Nggak ada itu saldonya. Rekening yang mana Mas Bro? Ya, rekeningnya Jokowi yang mana? Kalau yang satu mungkin ya nggak ada isinya, tapi yang satu lagi itu loh, yang satu lagi itu loh. Yang satu lagi pasti banyak ya. Saat ngobrol sama Deddy, buset, Corbuzier ya, Deddy Corbuzier ya. Kaisang katanya Bapak ndak punya duit, rekeningnya aja ndak ada itu, ndak ada isinya itu. Bapak ndak ada duit. Nggak mungkin, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin ya. Ya kita mengkritik aja ya, suatu yang kita logis saja lah, nggak mungkin presiden itu nggak punya duit. Anda tahu ya mantan istrinya Anang, kamu tahu mantan istrinya Anang? Mantan kekasihku, mantannya Anang Hermansyah, kamu tahu nggak? Krisdayanti. Wow, kalau ngomong artis tahu Aura tuh. Ya, Aura tahu ya. Krisdayanti itu kan gajinya itu kan di atas 500 juta sebulan, lebih bahkan. Ya iyalah, di atas kertas gajinya cuma ya 30 juta per bulan, 15 juta, enggak mungkin ya. Sekali rapat itu ya ratusan juta. Belum ini, belum itu ya, belum jalan-jalan, belum studi banding ya, belum studi banting dan studi-studi yang lain. Itu di atas 500, istrinya Ahmad Dhani juga sama itu ya, gajinya pasti sangat besar. Apalagi presiden. Presiden meskipun tadi diharapkan di dalam presentasi dikatakan oleh Alia setara, ya, kesetaraan antara MPR dan DPR dan presiden, tapi tetap saja pasti presiden dipilih langsung kok asli ya. Kalau MPR mungkin bisa kita menyebutnya ada beberapa anggota yang cincai lah. Saya bayar berapa yang penting jadi anggota DPR MPR. Ada nggak yang begitu? Ada. Kamu tanya tuh si Saifuddin apa siapa itu anggota KPU. Wong dia bisa merubah angka-angka di dalam penghitungan KPU. Bersanggup bayar piro. Wani piro, ya. Itu istilahnya begitu, Mas, ya. Teman-teman dan juga seluruh Sivitas Akademika MAN 21 Jakarta. Sekarang Pak Arif mau tanya satu-satu deh sama kelompoknya. Tadi Alia sudah jawab. Sekarang Pak Arif ke Aura dulu. Pertanyaan yang gampang. Aura, apa yang paling berkesan dari materi yang Pak Arif sampaikan, yang kamu presentasikan pada hari ini? Aura. Yang ingin kamu ya, silakan. Yang paling berkesan dari materi ini sih sebenarnya tentang KKN sendiri sih Pak, tentang praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, karena pada masa Bu Megawati emang banyak dan terang-terangan banget kan. Dibentuklah si KPK ini gitu. Itu sih Pak, karena dari Tapi kalau misinya adalah memberantas korupsi, tapi kenapa di PDIP itu banyak koruptor? Bukan hanya PDIP sih banyak. Kenapa di PDIP terutama amandemen, banyak? Terus dari apa namanya kalau Suaranya delay ya.
Ya, oke. Itu dari Aura ya, pada aspek pemberantasan korupsi. Karena memang mau tidak mau pemerintahan pasca reformasi harus menjawab apa yang menjadi tuntutan mahasiswa. Tuntutan mahasiswa itu ada 6, kamu catat. 6 atau 5 ya. 1 adalah adili Soeharto, catat. Kemudian yang kedua, amandemen Undang-Undang Dasar 45. Kemudian penghapusan dui fungsi ABRI. Keempat, otonomi daerah. Kemudian yang kelima, supremasi hukum. Yang terakhir yang 6 adalah pemerintah yang bersih dari KKN. Maka agenda-agenda itu pasti dibaca. Oh, ini tuntutan reformasi, maka pemerintah harus mencoba untuk memenuhi apa yang menjadi tuntutan para mahasiswa. Atau suara-suara reformasi di tahun 98 itu pasti harus didengarkan. Harus itu. Ya, teman-teman dan juga seluruh Sivitas Akademika MAN 21 Jakarta. Ini Pak Arif baru nanya 1 tapi sudah jam 14:09. Siapa yang mau ditanya lagi? Coba singkat saja. Pak Arif mau tanya-tanya ke masing-masing tadi. Aura sudah. Ilham, apa catatan kamu dari apa yang kamu presentasikan hari ini? Catatan kamu apa, Ilham? Ilham? Halo Ilham, nggak ada ya? Ini ada berapa orang? 19 sudah pada turun ini. Alia udah pada turun ya? Iya, mungkin jamnya udah habis kali Pak, udah lewat 10 menit mungkin. Oh, tapi itu sebelah nggak apa-apa itu. Bentar ya. Oke, teman-teman dan juga seluruh Sivitas Akademika MAN 21 Jakarta. Cukup saya kira ya, karena keterbatasan waktu. Mari mohon maaf karena sampai terlewat ya, jam 14:10. Barangkali mungkin Alia ada kata-kata penutup di presentasi hari ini. Silakan Alia. Baik, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih untuk yang sudah menyimak dan Pak Arif yang sudah bertanya kepada kami ucapkan terima kasih. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman dan juga seluruh Sivitas Akademika MAN 21 Jakarta, demikian tadi bincang-bincang kita di kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan menginspirasi, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan memberikan kebaikan dan juga makin menguatkan kekuatan diri kita, senantiasa terus berusaha menjadi yang terbaik, menjadi insan paripurna, manusia yang bermanfaat bagi sebesar-besarnya kepentingan umat ya dan kepentingan bangsa ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan senantiasa kesehatan ada pada kita dan bisa terus belajar lebih giat lagi di masa-masa berikutnya. Sampai jumpa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak.